Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari Sakramansyah dengan NIM 1111230 dengan rekan saya yaitu Fadil Nurrohim dengan NIM 1111224. Saya dan rekan saya ingin mempresentasikan tentang pengamatan kami tentang salah satu produk, yaitu produk Starbucks. Profil perusahaan company profil Starbucks dengan sebagai nama perusahaannya yaitu Starbucks Corporation. Kantor pusat itu berada di Utah Avenue South, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Anak usaha Starbucks Coffee Company, Ethos, Water, Evolution Fresh, Real Music, Royal Village, Bakery, Seattle Best Coffee, Havana, dan Erosion Italia. Industrinya yaitu kedai kopi. Starbucks didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1951. Pendirinya yaitu ada Jerry Baldwin, Jeff Siegel, David Hooker. Terus Starbucks juga memiliki tokoh kunci yaitu Myron E. Bellman yaitu ketua, Melody Hudson wakil ketua, Kevin Johnson presiden dan CEO, Howard Stewart ketua emeritus. Terus produknya yaitu tidak hanya minuman, Starbucks juga menyediakan es serut, teh, dan juga makanan panggang. Starbucks juga memiliki website yaitu www.starbucks.com. Sejarah Starbucks. Pada Starbucks di 1912 Pike Place ini adalah lokasi kedua kedai pertama Starbucks. Dulu di 2007 Avenue sejak 1971 sampai 1976, kedai Starbucks pertama dibuka di Seattle, Washington pada tanggal 30 Maret 1971 oleh 3 rekan guru bahasa Inggris, Jerry Baldwin, guru sejarah Jeff Siegel, dan penulis Gordon Booker. Ketiganya terinspirasi oleh perusahaan pemanggangan kopi Avangrid yang mereka kenal secara pribadi untuk membuat biji kopi berkualitas tinggi beserta perawatannya. Awalnya, perusahaan ini hendak diberi nama Hooker yang diambil dari nama kapal pemburu yaitu Moby Dick. Tetapi, nama ini ditolak oleh sejumlah pendamping. Perusahaan ini akhirnya diberi sesuai nama mulanya satu kapal Hooker yaitu Starbucks. Sejak 1971 sampai 1976, kedai pertama Starbucks berdiri di 2000 Western Avenue, kemudian direlokasi ke 1912 Pike Place. Perusahaan ini hanya menjual kopi panggang dan tidak menjual minuman. Selama tahun-tahun pertama beroperasi, mereka memberi biji kopi hijau dari bit, kemudian mulai memberi langsung dari petani. Terus, bagaimana pengaruh lingkungan demografi, sosial, budaya, teknologi, dan etis? Lingkungan demografi. Karakter demografis terhadap niat publikasi terhadap Starbucks di Surabaya, maka penelitian mengambil jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Penelitian ini menggunakan SPSS high populasi dan sampel populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas yang karakteristik tertentu yang oleh penelitian dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulannya populasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini meliputi penggunaan Starbucks high technique sampling yang digunakan oleh penelitian adalah Bailey sampling, yang mana teknik ini yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap populasi atau untuk dipilih menjadi sampel, melainkan berdasarkan pertimbangan dari penelitian sendiri. Terus sekarang ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial Starbucks mengusung ke dalam program sosial
mana mereka menjalankan program pemasaran perusahaan yang digunakan green marketing strategi. Kegiatan MB dilakukan untuk Starbucks Coffee dengan memberikan bantuan air bersih kepada daerah-daerah yang masih kekurangan air bersih. Di Starbucks Coffee ini juga dilakukan menjual air mineral kepada konsumennya yang tersedia di gerai Starbucks. Konsumen membeli air mineral tersebut. Hasil penjualannya itu buat pembangunan tower air bersih di daerah Indonesia bagian timur. Terus di sini ada lingkungan budaya. Pengaruh lingkungan budaya terhadap kegiatan bisnis Starbucks pada awal kehadirannya dianggap dan tidak rasional karena kebiasaan warga Indonesia minum kopi biasanya di warung kopi terdekat dengan harganya yang sangatlah murah. Harga secangkir kopi Starbucks di Indonesia terbilang sangatlah mahal. Dan dari segi hingga sudah jelas bahwa Starbucks dikonsumsikan untuk kalangan menengah ke atas. Budaya Amerika banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia, mulai dari style, kebiasaan, musik, film, dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong Starbucks Coffee di Indonesia sangat sukses. Dan kebanyakan orang-orang yang mulai ngopi dan menghabiskan waktu dengan rekan-rekannya di Starbucks. Terus di sini ada lingkungan teknologi. Saat ini generasi milenial sangat menyukai dua hal, yakni teknologi dan kopi. Kaum milenial tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi, terutama handphone. Dilihat-lihat juga, anak-anak zaman sekarang itu lebih suka berkumpul dengan teman-temannya, berbincang ceria sambil minum kopi di kedai kopi. Salah satunya contohnya adalah kedai kopi Starbucks. Alasan tersebut telah mendorong Starbucks secara signifikan, sama seperti halnya yang telah disampaikan oleh CEO Starbucks sendiri, yakni David Johnson. Kami berada dalam bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan menciptakan lingkungan yang hangat dan ramah di dalam toko sambil minum kopi. Terus selanjutnya lingkungan etis yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Fadila Nur Rahim. Dan saya Fadila Nur Rahim dengan NIM 511121124 dari manajemen B. Pertama saya akan menjelaskan lingkungan etis. Pengaruh lingkungan etis dari perusahaan Starbucks Company merupakan perusahaan terbesar di dunia yang jalurnya sudah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perusahaan Starbucks Company itu membuat program CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana CSR itu adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan itu berdiri. Tujuan dari CSR diciptakan tersebut yaitu untuk menciptakan bisnis yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar di dalam CSR tersebut. Mereka menamakan program Starbucks Planet, di mana di dalamnya ada 3 pilar yang menjadi acuan Starbucks Share Planet dalam melakukan kegiatan CSR. Bagaimana strategi Starbucks dalam menghadapi persaingan? 1. Menerapkan merchandise plans, manufaktur atau seleksi and interactive. Kualitas kopi yang dipakai Starbucks harus memenuhi standar yang berkualitas tinggi. Kopi mereka berasal dari pertanian organik, dan Starbucks membeli pertanian tersebut dan membantu memulihkan dan menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan pestisida, dan membangun pertanian yang berperan secara biologis. Starbucks juga bertanggung jawab dalam menyediakan kondisi yang memadai atau pemberian upah minimum dan pelatihan kepada para petani. Starbucks memang tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, mereka juga menjual kopi dan teh kemasan bagi para pelanggan, termasuk barang-barang souvenir seperti mug, termos, dan tumbler. Desain unik dan menarik ditambah adanya logo Starbucks yang memberikan berprice. Mug dan tumbler dari Starbucks banyak dicari sebagai souvenir untuk hadiah atau promosi. Forecast. Starbucks menggunakan strategi pertumbuhan atau growth, baik secara internal atau eksternal. Internal yaitu terus mengembangkan produk, terutama kopi.
Dalam memanage cabangnya, Starbucks menggunakan strategi tradisional di mana mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti menu Coffee of the Week yang sama di seluruh dunia. Yang kedua, menerapkan pricing strategi. Karena konsumen maupun lingkungan pemasaran selalu berubah, Starbucks menggunakan strategi demand-oriented pricing agar lebih memahami keinginan dan harapan para konsumen. Starbucks juga menerapkan value-based pricing untuk memaksimalkan keuntungan. Starbucks mempertahankan kurva permintaan yang cukup inelastis karena hanya daerah tertentu yang ditargetkan untuk setiap kenaikan harga, dan harga bervariasi di seluruh US. Atau kenaikan terbaru mempengaruhi wilayah North, South, dan Sunbelt, tetapi harga Florida dan California tetap sama. Harga Starbucks cukup premium di bawah ambang batas kemewahan. Starbucks menyimpan harga dengan cara yang menghasilkan pengembalian lebih besar tanpa mengurangi volume penjualan. Starbucks mengontrol secara langsung dan rutin kepada pertanian dan pengembang. Yang ketiga, ada Starbucks menerapkan promotional strategi, advertising and sales promotion. Pada awalnya, Starbucks tidak pernah melakukan strategi pemasaran yang konvensional seperti melakukan pemasangan billboard, pembuatan flyer, hingga memasang iklan di TV. Semuanya mulai berubah seketika Starbucks go internasional. Starbucks juga berinteraksi dengan para pelanggan mereka di beberapa sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Dari sisi visual, mereka juga melakukan strategi menggunakan YouTube. Starbucks juga pernah masuk ke film Game of Thrones sehingga makin banyak pelanggan yang tertarik. Starbucks membuat program loyalitas kepada para pelanggannya, yaitu berupa kartu. Program itu menawarkan produk gratis setelah jumlah uang yang dihabiskan atau penawaran penambah diskon pada toko. Starbucks juga aktif membuat special event. Contoh, pada Desember 2013 mengadakan event free tumbler saat konsumen melakukan top up Starbucks card sebesar Rp400. Sekian dari konten kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.